Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran saya pada kesempatan ini, saya akan membawakan mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Dalam mata kuliah ini, dalam pembelajaran ini, saya akan menggunakan metode ceramah, kemudian metode tanya jawab, dan metode diskusi. Mari kita saksikan video saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Saudara sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut pada perkuliahan, ketua tingkatnya silakan ya mengisi absennya, dicek temannya yang tidak hadir. Baik, sebagaimana pembahasan sebelumnya, pertemuan sebelumnya ya tentang mata kuliah yang sama, bahwa bagaimana seorang mahasiswa itu mengetahui atau calon pendidik konsep atau teori-teori tentang pendidikan Islam. Nah, sehingga memang pada saat kita menjadi seorang guru itu tidak bingung menjadi guru yang berkualitas. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita lanjut dengan materi lanjutan dari pertemuan pertama. Baik. Sebagaimana pertemuan yang lalu, ini diskusi mata kuliah, bahwa mata kuliah ini membahas tentang dinamika pendidikan Islam sebagai pengerampai untuk melaksanakan dan meningkatkan ya kualitas pendidikan Islam. Nah, ini capaian yang ingin dicapai dalam perkuliahan ini. Pertama, ya mahasiswa mampu mengetahui berbagai keragaman pemikiran dalam tataran teori dan konsep pendidikan Islam. Jadi mahasiswa bisa ya mengetahui tentang ya keragaman pemikiran. Jadi keragaman pemikiran tentang pendidikan Islam, baik dari sisi konsep maupun teori. Nah, sub CPMK-nya itu tentang dari CPMK pertama ini ada terbagi dua sub. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pendapat para pakar tentang pemikiran pendidikan Islam. Dua, mahasiswa mampu menjelaskan pendapat para pakar tentang konsep pendidikan Islam. Nah, yang menjadi indikator penilaian itu adalah bagaimana mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam menurut pakar pendidikan Islam. Yang kedua, yang menjadi penilaian itu adalah bagaimana mahasiswa ketepatan mahasiswa menjelaskan pendapat para pakar tentang konsep pendidikan Islam. Metode kita yang akan kita gunakan adalah metode ini, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Ya, jadi ada ceramah ya, seperti saya sekarang bagi ceramah, kemudian kita diskusi dan tanya jawab. Baik. Ya, sebelum lanjut, ada pertanyaan? Ya, baik, ya ada. Materi kita adalah pengertian hakikat dan dasar-dasar pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islam. Baik ya, next. Pengertian pendidikan Islam. Ada terdiri dari 4, at-tarbiyah, at-ta'dib, at-ta'lim, dan riyadhah. Ada yang tahu apa itu tarbiyah? Pendidikan. Ya, pendidikan. Ini kemudian at-ta'dib. Ada yang bisa membantu? Kemudian at-ta'lim, riyadhah. Ya, secara luga itu riyadhah olahraga. Ya, baik. Sekarang kita bahas. Ya. At-tarbiyah
secara lugawi. Baru tadi kata apa? Ada yang bisa? Ya, Rabba. Rabbi. Ya baik. Berbagai macam dasar kata sesuai perspektif. Ada yang bisa? Apa tadi? Apa artinya? Mendidik. Ya. Mari kita lihat. At-tarbiyah. Lihat. Ini at-tarbiyah, ini banyak perspektif dari pendapat para pakar. Dalam sistem pendidikan Islam dikenal dengan rabba yarubbu. Ada yang mengatakan berkembang, tumbuh. Maka pendidikan Islam itu sama dengan tanaman. Dirawat dari kecil, dia tumbuh dan berkembang. Ini tarbiyah. Nah, menurut para pakar, tadi dari lugawi, dari para pakar bahwa tarbiyah ini An-Nuqaib Al-Attas, ini seorang pakar pendidikan. Ini Syekh Nuqaib, bahwa tarbiyah pada konsep pendidikan ini ya mengasuh, ya coba lihat, menanggung, memberikan makan, mengembangkan. Ini kayak di pondok pesantren. Nah, namun kalau pendidikan pada konsep tarbiyah ini sangat luas. Dari sisi transfer ilmu. Nah, maka ada pengertian yang selanjutnya. At-ta'lim. Ya. Ta'lim. Apa ta'lim? Ya, masdar dari kata ad-dama. Ya, apa itu masdar? Hah? Masdar kata. Apa masdarnya? Sumber. Ya. Ya, ketinggalkan nahwu. Ya. Masdar dari kata ad-daba. Ya. Apa artinya? Pengenalan, Kemampuan. Baik. Kalau kita lihat pengertian ad-daba atau at-ta'dib, maka ini yang lebih dekat pada konsep pendidikan dalam artian transfer ilmu. Jadi dia sempit. Nah, ini berasal dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Ada bisa membacakan ini meskipun bukan Arab tulisannya? Ya, ad-dabani Rabbi. Nah, apa artinya? Nah, baik. Terima kasih. Jangan lihat ininya. Kan bisa diartikan ini. Ad-dabani Rabbi. Ya, kalau kita letter leg, kita bisa artikan dari ya, ini kan acak anu artinya, tetapi dibuatkan kalimat yang sempurna kan? Ya, kalau baik, secara sederhana bahwa dalam konteks hadis ini bahwa Rasul SAW itu ya dididik oleh Allah melalui malaikat Jibril sehingga memperoleh akhlak yang baik, ya kualitas pendidikan yang baik. Nah, kemudian pengertian pendidikan selanjutnya ini ada kata at-ta'lim. Bisa dilihat? Jelas? Ya. Coba ada yang bisa menyebutkan apa ini at-ta'lim? Ya, ini adalah proses. Ya, sebuah proses pendidikan, sebuah proses transfer ilmu yang terus-menerus diusahakan manusia sejak lahir untuk melakukan pembinaan, pengetahuan dan pemahaman. Nah, dan ini kata taklim ini
sesungguhnya sudah tidak asing, apalagi di dunia pendidikan yang berbasis Islami, ya aliyah, sanawiyah, kemudian, nah sesungguhnya ini kan kalau kita mengacu kepada kata-kata Arab, ya istilah-istilah Indonesia kayak agak bertentangan artinya, macam sanawiyah. Nah, sanawiyah ini kan kalau di Arab aliyah, kalau di Indonesia aliyah. Ya. Kalau kita bilang aliyah itu bukan aliyah di Arab tetapi perguruan tinggi. Ya, jami. Ya, coba di Indonesia lain-lain artinya. Dan sanawiyah pas dicek ternyata ini SMP. Lalu bukan. Ya. Sanawiyah itu adalah tingkat ya madrasah aliyah itu. Cuma di Indonesia kan ya beda. Baik. Next. Terakhir tadi apa? Riyadhah. Riyadhah ini diungkapkan oleh Hujjatul Islam, ya, Imam Al-Ghazali. Ini juga pemikir intelektual, tokoh filsafat. Ya, kalau kita mengenal tokoh filsafat, ini salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Kemudian melalui pemikirannya juga mematahkan pendapat-pendapat tokoh filsafat. Kemudian beliau migrasi tentang keilmuannya ke tasawuf. Ya, tasawuf. Bahwa Ar-Riyadhah merupakan ya konsep pendidikan yang ya pelatihan dari masa kanak-kanak, mendidik anak-anak untuk tidak terlalu ketat di slide ya. Ya. Coba satu orang kasih jelas slide-nya, anunya style itu in focus. Ya, tidak apa-apa. Nah. Ya, baik. Ini adalah konsep Imam Al-Ghazali untuk pendidikan anak-anak. Sehingga memang dalam dunia pendidikan dikenal dengan Riyadhah. Nah, sama dengan kalau asal katanya itu olahraga, maka sesungguhnya itu olahraga adalah pendidikan jasmani untuk melatih anak-anak supaya tumbuh, berkembang, menjadi sehat. Nah, menjadi sehat sehingga diadopsi ke dalam dunia pendidikan, ya namanya istilah Riyadhah. Ini penggagasnya adalah Imam Al-Ghazali. Nah, baik. Terus kalian. Nah, sebelum berlanjut, ada pertanyaan? Dirga, apa tadi tentang pendidikan, pengertian pendidikan tadi? Pendidikan itu adalah istilah-istilahnya apa semua tadi istilah-istilahnya? tarbiyah. Ya, tarbiyah. Oke, terima kasih Dirga. Siapa lagi namanya? Ainun. Satu apa lagi Ainun? Takdim. Mantap. Apa lagi? Abid. Bagus sekali namanya. Ya. Taklim. Ya, taklim. Baik. Paham ya? Ya. Jadi pendidikan itu diistilahkan dengan 4. Yang pertama adalah Riyadhah. Ya, yang mendekati pada pendidikan atau transfer ilmu adalah ta'lim. Ya, ta'lim. Tapi di misalkan pondok pesantren itu dia tarbiyah. Ya, tidak sama dengan dunia pendidikan macam SD, SMP yang tidak mondok. Itu dia memang melekat kepada at-ta'lim. Dia transfer ilmu. Ya, tapi kalau pondok itu konsep tarbiyah yang dipakai. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, dimulai dari mengasuh, memberikan makan, tempat tidurnya dilayani, kebersihannya diawasi secara totalitas. Itu luas cakupannya. Itu kalau di pondok. Baik. Mari kita lihat. Ini pendapat pakar tentang
ya pendidikan Islam. Hidup dengan sempurna dan bahagia, ya mencintai tanah air, ya sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, manis tutur katanya, baik lisan maupun tulisan. Nah, saudara sekalian, makanya kalau kita melihat pengertian pendidikan ini, maka sangat ironis atau janggal orang yang dalam dunia pendidikan tetapi tidak memiliki tata tutur kata yang baik, ya, budinya halus, lembut. Nah, karena ini adalah ya ciri khas orang yang bergelut dalam ilmu pendidikan, dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, mahasiswa kalau sudah belajar masuk dunia kampus, maka diperhatikan tutur katanya, budi pekertinya, kan? Bahasanya, cara berpakaiannya, dan cinta tanah air. Nah, makanya ada istilah, itu bukan hadis sesungguhnya ya. Ada istilah apa? Hubbul watan minal iman. Apa artinya itu? Itu bukan hadis, tapi dia sebuah ya peribahasa atau syair. Ya, syair. Baik. Yang kedua, ini dari pendapat Syekh Muhammad Al-Abrashi. Yang kedua, ini orang asli Indonesia, Muhammad de Marimba. Ya. Pendidikan Islam merupakan apa? Bimbingan dan rohani, hukum agama Islam menuju kepada ya menurut ukuran atau ukuran Islam. Maka bahasa sederhana adalah bahwa pendidikan Islam itu bagaimana peserta didik bisa bahagia di dunia dan akhirat. Nah, ketika masuk dalam dunia pendidikan Islam, dia tahu sholat, dia tahu zakat, dia tahu haji, dia tahu tata cara berwudu, dia tahu tayammum. Nah, ini dia tujuan pendidikan Islam. Ya, kuncinya adalah bahagia di dunia dan akhirat. Nah, masih banyak. Ini pendapat ya para pakar. Ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Ada yang tahu siapa itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Ini dari mana beliau ini? Ulama Mesir. Ya, ini bukan orang Indonesia ini ya, Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Selanjutnya ini Hasanul Nanggulung. Nah, ini orang Indonesia. Ya, tidak ada orang Arab namanya begini. Susah ditulis Arab, ya. Nah, Hasanul Nanggulung. Nah, orang Arab susah menyebut nama Indonesia, demikian pula Indonesia susah menyebut ya namanya orang Arab. Apalagi kalau sudah lain-lain namanya. Ya. Apalagi kalau kita yang tidak macam Yusuf Qaradawi, yang channel paling kita mengatakan Yusuf Qaradawi. Nah, ini tidak boleh. Harus sesuai dengan lidahnya mereka. Muhammad Yusuf Al-Qaradawi. Gitu kan? Contoh. Hasanul Nanggulung mengatakan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan yang dirajai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memiliki hasilnya di akhirat. Nah, generasi muda ketika masuk dalam dunia pendidikan tidak bisa hanya tidur.
datang, duduk, dengar, diam, tidur, pulang, makan, mandi, tidur, datang, duduk. Itu aja pekerjaannya. Nah, kalau mahasiswa sudah duduk di bangku kuliah, maka dia harus kreatif. Tujuan pendidikan. Sehingga ada yang disebut dengan kecakapan life skill itu. Kecakapan hidup. Ini tujuannya. Dan yang paling utama ada tadi, untuk bekalnya di akhirat. Nah, dunia tempat berlelah, tempat menabung. Ada yang tahu peribahasa dari Arab? Dunia apa itu? Dunia tempat menanam apa? Ada yang tahu peribahasanya? Dunia apa itu tadi? Apa? Mazra'ah apa? Apa? Apa bahasa Arabnya kalau menanam atau petani? Kalau menanam apa menanam? Ya. Buat kalimat dunia tempat menanam. Mazratul akhirat. Dunia tempat menanam untuk akhirat. Gitu. Nah, baik. Ada yang bertanya? Oh, sudah jelas? Jelas. Ya, jelas. Baik. Ini Bapak bacakan juga ini pendapat seorang pakar pendidikan. Ini Azumardi Azra. Ini mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Orang berat, PhD. Di beliau memiliki buku, banyak karya tentang kebangsaan, tentang pokok-pokok pikirannya tentang pendidikan. Nah, Prof. Azumardi Azra mengatakan bahwa pendidikan Islam merupakan salah satu aspek saja dari ajaran Islam secara keseluruhan. Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan berbahagia di dunia dan akhirat. Nah, semua pakar ini menyebutkan bahwa fungsi pendidikan, tujuan pendidikan atau pendidikan itu adalah untuk membekali diri peserta didik untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, lihat juga ini Zakiyah Darajat. Pendidikan Islam merupakan pembentukan kepribadian manusia sebagai seorang muslim. Nah, intinya apa? Tetap juga dunia dan akhirat. Baik. Kesimpulan. Nah, ini dari pembahasan kita tadi, sebagaimana yang Bapak jelaskan bahwa at-ta'dib dipahami sebagai istilah pendidikan yang lebih mengarah pada proses pembelajaran, pengetahuan dan pengasuhan. Oleh karenanya itu, Syekh Nuqaib Al-Aqqas beranggapan bahwa penggunaan istilah ta'dib ini lebih profesional ketimbang istilah tarbiyah, untuk menyebut istilah pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Ada Bapak punya buku yang judulnya Konsep Pendidikan Islam. Bapak tulis itu mengurai bagaimana konsep pendidikan Islam. Bisa jadi rujukan kalian untuk mata kuliah ini. Cari saja konsep pendidikan Islam. Kalau tidak ada, datang di ruangan saya, bukunya. Baca, tidak bisa dibawa pulang. Nah, saudara sekalian, setelah kita pelajari ini, kita memperoleh kesimpulan bahwa setelah saudara-saudara selesai mempelajari mata kuliah Karya Selekta ini, Anda akan kaya dengan konsep
ya konsep ya pendidikan Islam dari sisi teori maupun ya praktek. Ya teori itu adalah istilah-istilah dalam pendidikan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dan ya berbagai macam teori-teori ya pendidikan menurut para pakar. Sementara prakteknya adalah Anda di lapangan. Bagaimana Anda mempraktekkan teori-teori yang Anda peroleh di ruangan. Baik. Jawab. Ya, ada tugas. Ya, catat tugas. Yang pertama, ya baik. Al awal. Sebutkan istilah-istilah pendidikan. Sudah? Ya. Sebutkan istilah-istilah pendidikan. Ya, nomor 2. Uraikan konsep-konsep pendidikan menurut pakar. Kemudian berikan pendapat Anda. Nah, nanti ini pekan depan kita periksa. Siap ya? Siap. Ya, sebelum ditutup, ada yang mau sampaikan? Ada? Ketua kelasnya Muhammad Abid Ibadullah. Baik. Terakhir dari Bapak, ya, jadilah mahasiswa yang kuliah, yang tegar, ya. Jangan menjadi mahasiswa yang cengeng, habis bekal menangis. Dan yang paling utama adalah lihat kemampuan orang tua. Cita-cita orang tua adalah Anda menjadi sarjana. Cita-cita terbesar, tetesan keringat, tetesan bahkan tetesan darah itu orang tua berkorban untuk kebahagiaan anak-anaknya. Makanya jangan lupa ketika di kampus, ketika di kos, sudah lupa tujuan utamanya. Datang dari desa ke kota, lupa tujuan. Tiada kebahagiaan orang tua adalah melihat anaknya dipindah dari tuanya. Terbayar semua keluhan-keluhan capek, fitnah terbayar. Itu Bapak harapkan yang wanitanya jaga diri, jangan mau digoda oleh yang laki-laki, yang ikhwah. Demikian pula yang ikhwahnya, jangan suka menggoda. Ya, nanti setelah sarjana lapor ke orang tua, maka orang tua akan menyambutnya dengan bangga, dengan bangga. Itu kita sudahi pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.